Pertanyaan dasar sebenarnya ya dasar awal Islam kan atau ngetes moderator suruh jawab. Tadi ini lo dari Sofnya udah basah juga. Kita sama Jin juga Oke, saya kasih solusi lagi. Itu masalahnya. Jadi kalau ada yang kesurupan jin tuh, tadi juga ada yang SMS saya tuh, ada yang kesurupan Pak Ustaz, tolong nih gimana cari tempat ruqyah. Gak usah diruqyah, orang kesurupan gak usah diruqyah, cuekin aja. Sekali lagi saya katakan tuh cuekin aja karena dia jin cari perhatian. Maka kalau yang kesurupan tadi kata Ustaz tadi, masukkan ke kamar dikunci, maka dia pasti sembuh sendiri. Mau dia teriak, ada yang memperhatikan, dia pergi sendiri. Kalau ada dua orang kesurupan, dua-duanya masukkan kamar dikunci. Satunya satunya tetap mereka keluar. Kita ini sesama jin juga makanya. Benar gitu. Oke, saya nggak berani Mas ya. Tapi jujur ya, teman-teman semua yang dimuliakan Allah, saya sama Mas Adi itu kalau melihat grup nasib teater itu ingat masa lalu. Kebetulan dulu kami berdua tuh grup nasib. Satu kelompok tuh kebetulan 4 orang kembar. Jadi bikinlah kita grup gitu. Cuman sayang waktu itu karir kita nggak bagus. Kenapa? Karena saya kebanyakan suara kodok. Akapela kan suara kodok. Kalau tadi Mas Aman pertama kali nyanyi itu saya dengar kok ada suara tikus. Curut. Ada tikus. Pas nyanyi seluruh saya aneh lagi tadi ketika dengar apa coba? Ketekmu. Kok ngomong ketek? Lagu ketiga ada lagi Mas Aman lagi. Kacang goreng. Jadi bingung. Tadi saya jadi ketawa sama saya ingat masa lalu. Tapi sekarang grup nasib sekarang itu agak beda dengan dulu. Kalau dulu itu penampilannya itu sederhana, mungkin kayak Mas Idam, biasa, pakai celana hitam begini biasa, baju koko kalau nggak batikan. Sekarang udah macam-macam, ada yang pakai seragam kebersihan, tukang kebersihan ya, pakai oranye, ada prasmanan, ada yang pakai celana jin gitu. Masya Allah itu yang pakai celana jin itu jujur itu zalim itu. Kenapa? Karena sekarang jin nggak pakai celana. Karena dipakai grup nasib. Ya, walaupun saya dibilang gak genep, coba saudara perhatikan. Oke, Mas Adi berdiri sini. Dari pakaian kan beda ya. Saya jelas kelihatan laki-laki. Lah ini cowok pakai daster. Ya sama ya. Kita sambung di hotel. Al-Quran menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fantu bi suratin min
apa yang diturunkan kepada Muhammad ini, maka bikinlah satu surat saja yang sepadan. Nggak usah yang lebih baik, yang sepadan saja. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggillah para penolong-penolongmu itu jika kamu orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kamu gak akan bisa dan pasti tidak akan bisa membuat surat yang sama. Ustaz, paling memang belum ada yang bikin. Sudah ada yang pernah bikin surat yang mencoba menyamai Al-Quran. Siapa beliau? Beliau adalah Musailamah Al-Kazzab, seorang nabi palsu. Dia bikin satu surat yang namanya sama dengan Al-Quran, yaitu Al-Fil. Cuman redaksinya beda. Al-Fil itu artinya gajah. Suratnya Musailamah itu begini: Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil hurtumun tawil wa lahu zail. Al-Fil, gajah. Wa mal fil, dan apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, dan tahukah kamu apa gajah itu? Hurtumun tawil, dia punya belalai. Walahu zail, dan gajah punya ekor. Itu bunyi ayatnya. Nggak usah turun surat itu, anak TK juga tahu gajah punya belalai. Itu masalah. Menunjukkan tidak akan ada yang bisa menyamai keagungan surat-surat dalam Al-Quran. Itu. Tapi saudara, yang paling penting adalah sedia kita ini, kita kan mau ngobrol bangga dengan Islam. Saudara harus bangga. Perhatikan, kenapa kalau kita beli handphone ya Mas Adi, beli handphone anggaplah mereknya misalnya Honda. Handphone Honda. Nah, nggak apa-apa lah, ini kan baru, penemuan baru. Anggaplah ada motor handphone mereknya Honda. Tetapi sama si penjual dikasih buku petunjuk, namanya buku petunjuknya adalah buku panduan handphone Suzuki. Kira-kira nyambung nggak? Handphone saya yang mahal ini mahal, kok bilang nggak bisa gue. Ini handphone ini mereknya Advan, murahan. Tapi dikasih buku panduan BB, punya BB apa sih? Ya, rahasia. Oh rahasia. Misalnya dipakai buku panduan BB, dia nggak akan pernah nyambung. Kita itu hidup di dunia sudah ada buku petunjuknya, buku panduan, namanya apa? Al-Quran. Allah itu udah ciptakan langit bumi ini semua, buku petunjuknya ini Al-Quran. Maka saudara, di kesempatan kita ini siang hari Mas Adi, saudara silakan tanya, mau nanya apa aja, insya Allah kita jawab berdasarkan Al-Quran. Hidup kita semua solusi sudah ada di Al-Quran. Gak percaya? Tanya aja guys. Orang tuh kalau jauh dari Al-Quran pasti hidupnya susah. مولاي